Timnas Indonesia mengukir sejarah untuk pertama kali melaju ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan di babak adu penalti. Pantun dulu kita ya, beli ikan ke Sibolga naik motor Astrea, jangan lupa main bola di pantai Melasti. Korea Selatan membuat Indonesia menangis di drama Korea, Indonesia membuat Korea Selatan menangis di drama adu penalti. Kenapa timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, Lai? Oke, sebelum kita lanjut, aku minta bantu follow ya buat kalian yang baru gabung. Satu follow dari kalian bisa membeli tisu untuk fans timnas Korea yang masih menangis. Jadi kata Kang Song Jin, alasan pertama Indonesia bisa menang atas Korea Selatan karena agresivitas permainan yang makin rapi. Timnas Korea Selatan U23 bermain dengan formasi 3-4-2-1, sementara Indonesia U23 bermain dengan formasi 3-4-3. Inilah duel panas timnas gingseng melawan timnas temulawak. Agresivitas timnas Indonesia sudah terlihat walaupun yang dilawan adalah salah satu tim terhebat di benua Asia. Terbukti gol Rafael Strike mampu memanfaatkan bola yang membentur pemain lawan. Namun pertahanan timnas Indonesia U23 bukan tanpa celah. Mereka harus belajar berbenah di pertandingan berikutnya. Umpan silang pemain Korea gagal dibaca oleh Rio Fahmi, sehingga Jing Sung Om berhasil menyundul bola ke arah Komang namun tidak bisa ditangkap oleh Hernando. Kayak pernah aku lihat gol sundulan ke arah gawang kiper sendiri. Oh, pantaslah, terinspirasi dari Christian Maguire rupanya si Komang ini. Alasan kedua karena komunikasi yang buruk di lini pertahanan Korea Selatan. Hal ini sangat terlihat di proses gol kedua timnas Indonesia U23. Umpan jauh Ivar Jenner ke Rafael Strike tidak mampu dibaca oleh pemain Korea Selatan. Bahkan Rafael harus berhadapan dengan 3 pemain Korsel sekaligus. Karena komunikasi mereka yang tidak baik, Rafael mampu menyambar bola dengan tenang. Setelah itu, kelihatan pemain Korea Selatan menyalahkan satu sama lain. Komunikasi di sepak bola sangatlah penting. Bagaimana satu tim bisa menang kalau komunikasi antar pemain buruk? Ingat pesanku ini ya, Korea Selatan yang komunikasinya buruk aja bisa kalah. Apalagi hubungan pacaran kalian yang toksik itu. Alasan ketiga karena kepemimpinan yang tegas dari perangkat pertandingan. Wasit Sean Evans memang nama yang tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Dia pernah membuat kontroversi kepada timnas Indonesia U23, bahkan tim yang bermain di Liga 1. Tapi terlepas dari semua kontroversinya di masa lalu, wasit Sean Evans berlaku sangat adil dalam memimpin laga Indonesia melawan Korea Selatan. Ini adalah beberapa keputusan Sean Evans yang sangat berdampak meloloskan timnas Indonesia ke fase semifinal AFC U23. Karena wasit Sean Evans sudah berlaku adil memimpin laga kemarin, besok kita kirim lapet 1 truk ke rumahnya ya. Korea Selatan di laga kemarin memiliki mental yang luar biasa. Mereka telah kehilangan 1 pemain di menit ke-70 dan sang pelatih di penghujung laga karena kartu merah. Hebatnya, Korea Selatan masih bisa menyamakan kedudukan 2-2 di menit ke-84. Semua ini bisa terjadi karena timnas Indonesia tidak memiliki kepercayaan diri yang lebih baik di babak kedua. Kita bisa saja menyelesaikan pertandingan lebih cepat, tapi kebiasaan menghambur-hamburkan peluang di saat Korea Selatan kehilangan 2 orang penting, ini tidak bisa ditoleransi. Bisa dibilang lini serang Indonesia memudrikan diri di babak kedua. Alasan keempat karena Hernando yang jago menepis penalti. Babak adu penalti membuat seluruh fans Indonesia senam jantung kemarin. Pasti kalian udah ada yang merasa sedih waktu penalti Hapner ditepis. Tapi wasit Sean Evans sekali lagi membuat keputusan yang adil bagi Indonesia untuk mengulang penalti karena kaki kiper Korea Selatan keluar garis sebelum Justin Hapner menendang bola. Hapner pun membayar kesalahannya tadi. Tidak seperti penalti Bernardo Silva yang bikin sakit kepala. Pahlawan yang sebenarnya adalah Hernando yang berhasil menepis 2 tendangan penalti. Bahkan dia sempat berjoget di depan penendang Korea. Ngeri kali mentalnya, Pak. Joget di depan Bung Togel lah biar paten. Pasti ada yang nanya nih, Nathan Chow kok nggak nendang penalti bang? Jawabannya sesuai dengan peraturan yang tertera di IFAB. Karena Korea Selatan bermain dengan 10 orang akibat kartu merah, maka Indonesia yang bermain 11 orang harus mengurangi 1 pemain untuk menendang penalti. Sehingga jumlah penendang penalti dari kedua tim sama-sama 10 orang. Dari segi statistik, kita unggul dalam penguasaan bola dan peluang mencetak gol. Momen kemenangan timnas Indonesia sangat meriah sampai Ivar Jenner terpleset. Coach Shin Tae-yong juga memberikan salam hangat untuk skuad timnas Korea Selatan. Dia sangat profesional melatih timnas Indonesia, namun dia tidak lupa jiwa nasionalismenya buat negaranya sendiri. Sedih kali sumpah lihat pengorbanan yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong. Udah kalah sedihnya sama drakor Queen of Tears. So, kalian punya alasan lain nggak kenapa timnas Korea Selatan bisa kalah? Jangan lupa tulis di komentar ya.